Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Agatha Kristi Pramudikasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di kelas rendah. Di sini kami akan membuat video simulasi pembelajaran yaitu pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Jejen Zainal Arifin, yang kemudian yang kedua ada Puput Ainisi, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Hilma Watimalia. Nah, untuk Jejen Zainal Arifin mohon maaf karena beliau sedang sakit kecelakaan, jadi tidak bisa mengikuti untuk video bersama-sama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, doanya dipimpin oleh ketua KM ya. Selesai. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang gak hadir? Oh iya, Ibu catat dulu ya. Oke, sekarang kita belajar mengenai wujud benda. Nah, ada yang tahu gak wujud benda itu ada berapa? Ada yang tahu? Oke, jadi wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada benda gas. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu mengenai wujud benda padat. Jadi benda padat dapat ditemukan di area sekitar kita, dan benda padat juga mudah dikenali loh. Misalnya, contohnya ya, pensil. Kemudian ada pensil, ada penghapus ya, ada spidol, ada pulpen. Kemudian ada ballpoint ya. Kemudian ada serutan pensil ya. Nah, itu merupakan contoh dari benda padat. Nah, jadi benda padat ini wujudnya tidak dapat berubah-ubah. Misalnya, jika pensil diletakkan di dalam kotak kecil, maka bentuknya tidak akan berubah karena ini benda padat. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas ataupun ke dalam wadah yang lainnya, maka pensilnya tidak akan berubah karena ini merupakan benda padat. Oke, sekarang Ibu mau kasih tugas untuk mengamati benda padat di area sekitar kita ya. Coba buka dulu bukunya halaman 34. Yuk. Sudah? Nah, di sana ada tugas untuk mengamati benda-benda padat yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempraktekkan atau mengamati benda-benda di sekitar sekolah kita ya. Yang pertama, Ibu ada pensil. Nah, pensil ini jika dimasukkan ke dalam gelas, coba. Nah, lihat. Nih ya. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Berubah enggak? Tidak ya, berarti pensil ini tidak berubah tempat. Jadi kita isi dalam kolomnya, yaitu bentuknya berubah sesuai tempat. Dicek di silang, tanda silang. Nah, seperti ini. Oke, yang kedua ada ke dalam gelas. Coba Ibu tanya, apakah berubah bentuknya sesuai tempat? Berubah gak? Coba. Enggak ya. Jadi kita beri tanda silang. Oke. Kemudian apakah bentuknya tetap
walaupun tempatnya berubah? Oke, tetap ya, berarti kita checklist. Nah, seperti ini di checklist. Kemudian, apakah dapat digenggam? Coba, ini dapat digenggam nggak? Dapat digenggam, berarti kita checklist yang dapat digenggam. Oke, kemudian apakah tidak dapat digenggam? Ini kan tadi udah terbukti ya bisa digenggam, berarti tidak dapat digenggamnya dikasih tanda silang. Kemudian benda yang ketiga yaitu ada penghapus. Nah, ini coba lihat penghapus. Ibu bawa penghapus. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam gelas. Kelihatan? Iya. Coba, apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak ya, tidak berubah. Berarti kita kasih tanda silang ya. Kemudian, apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya, tetap. Berarti kita kasih tanda checklist. Kemudian apakah bendanya dapat digenggam? Nih, dapat ya, dapat digenggam. Berarti kita checklist. Nih, kemudian apa tidak dapat digenggam? Sudah terbukti ya. Tentunya tidak dapat digenggam. Berarti tanda silang. Oke, sekarang Ibu kasih contoh lagi, ada spidol. Nih, sudah masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tentu tidak ya, berarti kita kasih tanda silang. Kemudian apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya, benar. Berarti kita kasih tanda checklist. Oke, apakah bendanya dapat digenggam? Spidol dapat digenggam? Ini bisa ya, berarti kita kasih tanda checklist. Oke. Apakah tidak dapat digenggam? Kita kasih tanda silang. Iya, tidak dapat digenggam. Masakan tadi udah bisa digenggam. Udah, segitu aja pelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mari kita simpulkan ya. Jadi, untuk pengamatan yang telah kita selesaikan tadi mengenai benda padat yang ada di sekitar kita, kesimpulannya adalah benda padat itu tidak akan berubah wujudnya atau bentuknya walaupun berubah tempatnya, karena benda padat itu memiliki sifat volumenya yang tetap, kemudian bentuknya yang tetap juga, kemudian memiliki massa dan dapat diubah bentuk dengan cara tertentu. Jadi kalau benda padat itu bisa diubah dengan cara-cara tertentu. Nah, untuk yang sebutan kalimatnya itu tidak dapat mengalir. Jadi meskipun benda padat itu kita pindahkan ke dalam wadah yang lain ataupun ke dalam tempat yang lain, bentuknya tidak akan pernah berubah. Nah, mungkin segitu dari kakak. Sebelum kita selesai dalam pembelajaran kali ini, kakak ada lagu untuk adik-adik ya. Coba berdiri dulu semuanya. Yuk, berdiri udah? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Tepuk tangan ya, tangannya dikepuk gitu. Siapa yang ingin jadi anak pintar, acungkan tangan. Siapa yang ingin jadi anak hebat, acungkan tangan. Siapa yang ingin pintar, siapa yang ingin hebat, caranya yuk belajar dengan giat. Oke, segitu kakak. Kemudian kita lanjut lagi ya dengan
Adik-adik, sekarang kita belajarnya lanjut sama kakak ya. Kakak Puput Ainisi, bisa dipanggil Kak Puput ya. Di situ. Kali ini kita akan belajar tentang menghitung jarak. Nah, adik-adik, berapakah jarak dari rumah kalian ke sekolah? Kalian bisa tanya ya ke orang tua kalian masing-masing. Di sini ada contoh soal. Kita akan mencoba untuk menghitungnya ya. Ibu akan membacakan soalnya, kalian dengarkan, pahami baik-baik ya. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang harus ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Kita akan menghitung ya. Jarak rumah Dayu dari sekolah 6 km. Kita tulis dulu ya, 6 km. Lalu jarak dari sekolah ke pasar 7 km. 7 km. Berapa jarak dari rumah ke pasar? Kita tinggal jumlahkan saja. 7 ditambah 6. Berapa jumlahnya anak-anak? Iya, betul, 13. Jadi jarak dari rumah Dayu ke pasar itu adalah 13 kilometer. Ya, pintar sekali. Kita lanjutkan ya ke soal yang kedua. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Baik, sekarang kita hitung ya. Kan jarak yang harus ditempuh oleh Beni itu adalah 350 meter. Ini jarak 350 meter itu jarak yang harus ditempuh. Nah, sekarang Beni baru menempuh 200 meter. 200 meter. Nah, kita tinggal kurangi saja jarak yang harus ditempuh dengan jarak yang sudah ditempuh. Jadi 350 dikurangi 200. Berapa adik-adik hasilnya? Iya, pintar, betul. Jadi hasilnya itu adalah 150 sama dengan 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh oleh Beni itu 150 meter. Bagus sekali. Untuk soal yang selanjutnya kalian kerjakan ya di buku masing-masing kalian. Nanti ibu akan periksa ya. Apakah sudah selesai mengerjakannya adik-adik? Iya, bagus sekali ya. Nah, sekarang bukunya taruh di depan ya. Nanti ibu akan periksa. Sekarang lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Adik-adik, ibu mau tanya, apakah suara musik itu termasuk kepada benda? Tentu saja bukan ya, karena suara musik itu tidak dapat digenggam ya. Nah, karena suara musik itu tidak mempunyai volume dan tidak mempunyai massa ya. Sekarang kita bernyanyi ya anak-anak. Ada lagu nih, judulnya Barisan Musik. Kalian nyanyikan ya bersama-sama. Kalau belum tahu liriknya, kalian baca saja liriknya ya. Nah, lalu kalian sambil menggerakkan kaki kalian dengan gerakan lemah dan gerakan kuat. Semangat ya. Ya. Sekarang dengarkan ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemain
kalian senang sekali ya. Iya. Pembelajaran kali ini bagaimana adik-adik? Apakah dapat dipahami? Ya, alhamdulillah. Kalian dari tadi belajar apa saja sih? Iya, bagus, belajar tentang benda. Benda apa saja? Benda padat. Lalu belajar apa lagi? Tentang menghitung jarak. Lalu belajar bernyanyi. Iya, bagus sekali, pinter. Nah, semoga ilmu yang kita dapat kali ini bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak. Kakak bersama kakak yang lain